Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, di sini kita coba akan memfokuskan satu bahasan, yaitu bahasan ke-12 tentang hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang hal itu mungkin meragukan, artinya apakah kegiatan ini bisa membatalkan puasa atau tidak. Sebagai contoh adalah orang yang berpuasa boleh bangun setelah waktu subuh tiba dalam keadaan junub. Nah, jadi dalam pembahasan ini mungkin peristiwa ini boleh jadi terjadi kepada siapa saja yang sedang berpuasa. Artinya pada saat dia sedang tidur di waktu siang ataupun di waktu subuh dan yang sebagainya ya, setelah dia melaksanakan sholat subuh, setelah dia melaksanakan sahur gitu kan, tiba-tiba kemudian dia mimpi basah gitu. Artinya dia mimpi basah, keluar air mani dalam keadaan berpuasa. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Bagi sebagian orang mungkin ini membingungkan gitu ya. Di satu sisi dia kemudian menyangka bahwa ini membatalkan puasa. Di sisi lain ini juga adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Namanya orang sedang tidur kan, tiba-tiba kemudian dia mimpi basah. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dibahas di dalam sini. Jadi salah satunya adalah dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Nabi SAW pernah mendapati fajar telah terbit, sedang ketika itu beliau dalam keadaan junub karena bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, jadi Bapak sekalian, para jamaah sekalian, para penonton sekalian dan para pemirsa, jadi di sini dibahas tentang fikih tentang mengenai puasa, yaitu salah satunya adalah ketika seorang sedang berpuasa kemudian dia junub. Nah, jawabannya di sini dipakai ataupun dilengkapi dengan hadisnya, sehingga ini akan lebih menguatkan kita, sehingga ini akan lebih menjadikan kita itu lebih yakin tentang hukumnya ya, bahwa salah satunya adalah hadis yang barusan dibacakan, bahwa Rasulullah SAW juga pernah suatu saat ketika sedang berpuasa beliau melewati masa terbitnya matahari dan beliau masih dalam keadaan junub dan beliau melanjutkan puasanya tidak apa-apa, sehingga ini menjadi rujukan juga bagi kita bahwa siapa saja yang kemudian dia sedang berpuasa kemudian dia mimpi basah misalkan gitu ya, maka itu tidak membatalkan puasanya, artinya boleh dilanjutkan puasanya. Kemudian selanjutnya adalah tentang bersiwak, gosok gigi. Nah, gimana hukumnya? Bagaimana hukum orang yang sedang berpuasa kemudian dia bersiwak atau menggosok gigi? Nah, dijawab di dalam buku ini bahwa itu tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Nah, teman-teman sekalian, ini hadis yang sangat jelas bahwa bersiwak ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa, karena dalil ini ataupun hadis ini bersifat umum ya, tidak hanya ketika tidak berpuasa tapi juga sedang berpuasa. Jadi hadis ini bersifat umum, tidak ada pentakhsisan, tidak kekhususan bahwa hadis ini hanya berlaku pada saat di luar bulan Ramadan misalkan. Nah, tidak. Ini juga berlaku pada saat bulan Ramadan. Artinya ini sebagai dalil bahwa kita boleh melakukan bersiwak ketika di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung. Gimana nih hukumnya? Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Sebagaimana bahwa kedua hal ini menjadi sunnah kita dalam melaksanakan wudu. Nah, maka salah satu dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Uballigh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Ya, kemudian dalil yang lainnya bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk beristinsyak dan beristinsar ketika wudu itu bersifat umum
ya, baik ketika kita berpuasa maupun di luar puasa. Apalagi di luar puasa seperti itu ya. Bahkan di sini dijelaskan bahwa lakukan istinsyak, memasukkan air ke hidung secara mendalam kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Ya, maksudnya adalah kita disunahkan untuk membersihkan ataupun memasukkan air ke dalam hidung itu secara berlebih-lebihan ketika berwudu ya, kecuali ketika kita berpuasa. Artinya kalau sedang berpuasa sudah secukupnya saja. Tapi kalau di luar puasa, kita harus berlebih-lebihan memasukkan air ke dalam hidung itu gitu ya, untuk membersihkan hidung kita. Jadi sekali lagi bahwa perintah ini bersifat umum ya, di luar puasa baik juga di dalam puasa. Hanya saja kalau sedang berpuasa jangan keterlaluan memasukkan air ke dalam hidungnya. Artinya secukupnya saja. Kenapa? Karena khawatir nanti akan masuk ke dalam mulut kemudian terminum dan itu akan membatalkan puasa, seperti itu. Jadi tidak diharamkan ataupun tidak dilarang, hanya saja tidak boleh berlebihan seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang, nah ini khusus untuk suami istri ya, bercumbu dan berciuman bagi orang yang sedang berpuasa. Bagaimana hukumnya? Nah ini telah ditegaskan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah bercerita Rasulullah SAW pernah berciuman dan bercumbu saat beliau tengah berpuasa. Hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Bercumbu dan bercium dimakruhkan bagi orang yang masih muda, namun dibolehkan bagi yang sudah tua. Nah, jadi itu kesimpulannya, bahwa Rasulullah SAW pun pernah bercumbu dengan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika di bulan puasa, dan itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja di sini ada catatan menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa hal itu dilakukan oleh Rasulullah, dan kita tahu Rasulullah itu adalah orang yang sangat kuat mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi bagi orang yang seperti kita, anak-anak muda ya, yang masih muda gitu ya, nah itu agak rentan, dikhawatirkan, sehingga lebih baik ini kita jauhi gitu ya, daripada nanti kebablasan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang transfusi darah dan suntikan yang tidak dimasukkan sebagai makanan. Semuanya itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Silahkan baca pemahamannya pada halaman selanjutnya. Baik teman-teman, nah itu tadi tentang pembahasan hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa, yang mungkin bagi sebagian orang awam menganggapnya hal itu sebagai satu hal yang membatalkan puasa, tapi ternyata tidak ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan ataupun Rasulullah SAW pernah melakukannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.